Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Saban Fadil dengan NIM 10202250175. Dan di sini saya akan mengerjakan, dan pada video ini saya akan mengerjakan tugas 2 tentang DCL atau Data Control Language, di mana di sini terdapat 5 tugas. Dan kita langsung ke tugas pertama, itu membuat tugas pertama buat database. Oke, database-nya sudah disiapin di Beaver-nya. Oke, bisa dilihat di sini kalau sudah ada 3 tabel di database kita. Ini kita refresh dulu. Ini oke, udah terbentuk, tabelnya juga udah ada. Kemudian ada 3 tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Lalu di setiap tabel itu udah terdapat minimum 5 data. Ada mahasiswa 5 data, mata kuliah 5 data, dan nilai 5 data. Oke, berarti untuk tugas 1 itu udah beres, dan kita langsung ke tugas 2, dimana membuat user dari nama mahasiswa, nama depan dan nama belakang. Untuk itu kita akan pakai sesuai syarat di sini, yaitu menggunakan CLI, Command Line Interface. Otomatis kita akan menggunakan terminal. Di sini saya siapin 2 terminal, di mana terminal CMDR ini dari Laragon itu untuk root atau admin, dan ini untuk user. Karena usernya ada 2, jadi kita pakai 2. Yang pertama, kita perlu masuk dulu ke SQL-nya. Caranya gimana? Kita klik MySQL, slash u untuk user, terus user kita root, terus p untuk password. Database itu ada passwordnya. Oke, ini sudah berhasil masuk. Dan hal yang pertama yang perlu dilakukan saat masuk, kita use dulu database yang mau kita ubah atau kita pakai. Use database kita di DB. Apa nama database-nya? Kita bisa cek di Beaver. Database kita kampus. CMD-nya lagi, use DB kampus 102.255. Jangan lupa titik koma. Database change berarti berhasil. Setelah itu kita akan membuat perintah di mana gimana kita akan buat 2 user dengan menggunakan nama belakang saya dan nama depan saya sendiri. Itu cara buatnya gimana? Kita akan pakai create user, nama usernya Hafiz, jangan lupa add localhost karena kita bikinnya di localhost. Get user localhost, identify by 23. Identify ini untuk apa? Identify ini untuk password. Jadi kita akan membuat user Hafiz dengan password 123. Setelah itu kita akan buat user kedua dengan nama belakang Fadil. Mungkin passwordnya akan kita ubah ke 56. Oke, udah berhasil. Setelah membuat 2 user, untuk ngecek apakah user udah berhasil masuk apa tidak, kita bisa select. Kita select user from MySQL user. Ini ada usernya, user 2 tambahannya, dan ini user bawaan dari MySQL, jadi nggak perlu kita urus yang ini, 2 user tambahan. Oke, karena ini jadi berarti tugas yang kedua ini udah selesai untuk membuat user. Kita lanjut ke yang ketiga untuk masih akses, dimana user si John atau si Hafiz itu bisa insert dan si Fadil bisa select.
Oke, kita akan melakukan uh, untuk memberikan akses, perintah untuk memberikan akses dan perintah untuk menguji aksesnya sudah berhasil apa enggak. Oke, kayak gitu kita uh, buat awalnya atau perintahnya itu grant 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 kita mau akses ke apa, akses insert ke siapa, on ke tabel mahasiswa ini tabel mahasiswa tuh ke siapa, ke user habis pakai titik user habis add lokal pasien apa. Oke, set udah berhasil. Kita juga kasih select ke tabel mahasiswa untuk user Fadil. Nah, kita jelasin dulu untuk perintah ini perintah untuk memberikan akses ke user yang kita taruh di sini, dimana ini perintah grant untuk memberikan akses. Terus apa yang bisa diakses sama si user ini, berarti dia di sini bisa nge-select di tabel mana, di tabel mahasiswa untuk user si Fadil. Dan ini juga sama, kita enter dulu. Udah berhasil. Karena udah berhasil, kita coba validasi, kita cek di sini. Untuk pertama kita perlu login dulu. Cara loginnya kita sama seperti di awal pakai MySQL. SU usernya siapa sih, Hafiz. Sama password, jangan lupa passwordnya tadi 123. Ini sudah berhasil masuk. Lalu kita coba juga ini, kita copy aja. Nggak boleh copy paste. Oke, kita tulis lagi MySQL CSU si Fadil P passwordnya 456. Oke, udah berhasil. Terus masuk, kita coba masukin, karena di HP sini bisa insert, coba kita insert pakai perintah insert into mana, mahasiswa dengan values. Nah, kita lihat lagi, kalau kita di database nya itu si mahasiswa itu punya NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Kita cari NIM dulu, NIM 102.022.15. ini kita bikin 969. Terus namanya user testing, misalnya testing habis. Lalu untuk jurusan sistem informasi lanjut ke tahun masuk 2025 dan IPK 4 amin. IPK 4 amin. Oke, kita coba. Selection. Oke, sorry. Ini kenapa error, karena kita belum use database-nya. DB kampus 1.5 berhasil. Nah, seharusnya sudah bisa. Oke, berhasil. Sama di sini juga kita use dulu. Terus DB kampus 0,5 database change
Oke, udah berhasil. Oke, kita balik lagi ke user Hafiz. Dia kan sudah bisa nge-insert data. Coba kita select, kita mau lihat datanya udah berhasil masuk apa enggak. Kita pakai select semua data yang ada di tabel mahasiswa. Kita select semua data dari tabel mahasiswa. Di sini bisa dilihat kalau dia nggak punya akses karena si Hafiz ini tadi sudah cuma bisa akses untuk apa namanya, insert. Dan kalau kita mau select, kita harus ke user file. Nah, di user file kita baru bisa untuk select. Kita ketik lagi select semua data dari kampus dari mahasiswa. Nah, saya di sini nih 5 data awal dan ini data terbaru user testing yang barusan dimasukin di user Hafiz sudah masuk. Nah, di sini. Jadi si user Hafiz ini bisa input data dan si user Fadil bisa nge-show nge-select data. Kalaupun dia mau input data itu nggak bakal bisa. Kita kasih contoh. Ini karena kepanjangan saya izin copy paste dari sini, nggak dari luar ya. Ini izin, coba kita ganti ke IPK-nya 3,8 tahun sama user testing Fadil. Minnya satu. Kita coba enter atau ya. Nah, kita enter. Nah, di sini error karena dia nggak punya akses command deny. Bisa di tabel mahasiswa. Berarti ini sudah berjalan dengan baik. Dan kalau seperti itu berarti tugas 3 ini udah beres. Yang ketiga, karena skenario juga dijalanin dan sudah sesuai tadi, si kesimpulannya si Hafiz bisa insert tapi nggak bisa select, dan si Fadil bisa select tapi nggak bisa insert. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini berapa menit? 20 menit, sorry, percepat. Nah, yang ketiga itu privilege column, dimana si select ini cuma bisa mengakses name, nama, dan jurusan. Itu kita balik ke ini gender. Karena sebelumnya kita udah bikin select untuk semuanya, untuk ibaratnya semua data, kita perlu nge-revoke atau kita perlu menghapus dulu akses yang sebelumnya. Kita perlu revoke select on mahasiswa from siapa? From Fadil. Data select, otomatis si Fadil ini nggak punya akses lagi. Nah, kita akan update, kita pakai grant lagi. Grant select on mahasiswa ini mirip sama di atas, tapi bedanya dia spesifik. Jadi spesifik kita tambahin mana? Kita tambahin di sini pakai kurung, dan dia cuma bisa akses name, nama, dan jurusan. Benar ya, name, nama, dan jurusan. Maka dari itu kita perlu tulis di dalam kurung ini name, nama, sama jurusan. Setelah itu kita enter dan sudah berhasil. Dan kalau kita mau cek, kita bisa cek lagi di sini di user Fadil untuk validasi. Nah, coba kita yang pertama dulu deh, kita coba select semuanya. Udah pasti gagal karena akses yang sebelumnya udah dihapus, dan akses terbarunya dia cuma bisa masukin name, nama, dan jurusan. Kita cek lagi, kita masukin name, nama, jurusan. Nama sama jurusan. Nah, berhasil kan, sudah sesuai. Dia bisa akses nama jurusan, dan
beneran dan hasilnya benar dia bisa akses. Coba misal dia mau akses selain 3 ini, misal ada apa aja di database-nya, ini nama jurusan sama angkatan, misalnya angkatan. Oke, kita coba ini kita ganti ke angkatan. Nah, terus naik karena memang benar kalau dia nggak punya akses ke angkatan di tabel mahasiswa ini. Oke, itu udah berhasil. Yang keempat udah berhasil, si select cuma bisa mengakses ke beberapa atribut saja dan tidak semua atribut bisa diakses. Lanjut kita perlu revoke ulang lagi. Kita diminta untuk cabut semua hak akses dari kedua user, lalu kita audit pakai show grants. Oke. Kita audit pakai show grants. Oke. Berarti kita balik lagi ke sini chamber. Kita revoke lagi. Revoke. Bedanya kita revoke si insert. Coba sebelumnya kita biar ada perbedaan, kita show dulu. Push show grant from show grant from for untuk show grant untuk user Hafiz. Sama si user Fadil juga. Bisa lihat kalau ini sebelum kita revoke ya, jadi si Hafiz punya akses ke insert dan si Fadil akses ke select. Coba kita sekarang bakal menghapus akses mereka dengan perintah revoke. Self mahasiswa from usernya si Hafiz. Terus kita revoke juga untuk si select, tabelnya masih sama mahasiswa tapi disini kita ganti ke Fadil. Nah karena sebelumnya itu dia select ke jurusan nama dan NIM, kita akan samain aja di bagian sini. Oke, sudah berhasil dan kita akan cek lagi di show. Oke, show grant. Aku sudah ganti ke Fadil. Oke, ini sudah terlihat ya kalau di user Hafiz maupun Fadil tuh sudah dapat akses apapun lagi ke database. Berarti bisa dilihat kalau di tugas 5 juga udah beres. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan ini untuk hasilnya dari saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.